warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai khutbah. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfa Laufa. Nama saya Yanda Sayatufa. Nama saya Sinta Sandi. Nama saya Nah, setelah memperkenalkan diri, di sini kami akan membacakan materinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada pengertian khutbah yang akan dibacakan oleh Vi. Pengertian khutbah. Merujuk makna bahasa ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah. Jika berasal dari mukhatabah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbah, berarti pembahasan yang diperbincangkan. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara, jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah yang pertama, menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Umumnya, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan salat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum salat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah salat, misalnya khutbah salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat khusuf gerhana bulan, dan salat khusuf gerhana matahari, salat istisqa, salat hujan, dan khutbah saat wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Di antara beragam jenis khutbah ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Sejalan dengan itu, khutbah Jumat itu terdiri dari 2 bagian, khutbah pertama dan khutbah kedua, yang di antara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada syarat khotib dan syarat-syarat dua khutbah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada syarat khotib. Nah, yang pertama itu Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Dan yang kedua yaitu mengetahui syarat, rukun dan sunah-sunah khutbah. Nah, yang ketiga suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. Yang keempat tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, yang kedua yaitu ada syarat-syarat dua khutbah. Nah, yang pertama ini dari syarat-syarat dua khutbah ini adalah khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, berbeda dengan khutbah sholat idain, salat khusuf dan salat khusuf, serta salat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Nah, yang kedua yaitu adalah ada khutbah dilakukan dengan berdiri, namun tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Dan yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Dan yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang terakhir yaitu tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan dengan ke khutbah kedua. Nah, yang ketiga di sini ada rukun khutbah. Nah, rukun khutbah ini akan dibacakan oleh Fionda. Di sini rukun khutbah yaitu membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir di sini ada sunnah khutbah. Nah, sunnah khutbah ini akan dibacakan oleh Sinta. Satu, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap kedua, khatib disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat jelas, sistematis dan temanya disesuaikan
khatib disunahkan membaca surat Al-Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khutbah menarikkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai yakni berdoa untuk Nah, sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Selanjutnya ada mempraktekkan video mengenai khutbah yang akan dipraktekkan oleh Taifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada sidang Jumat sekalian pada umumnya untuk bersama-sama mempertahankan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini anak-anak kita sudah kembali masuk ke sekolah atau pesantren masing-masing bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru dan momentum Hari Anak Nasional, yakni tanggal 23 Juli kemarin. Alangkah baiknya kita selaku orang tua mengingat kembali visi misi dalam mendidik anak dan melihat posisi anak dalam syariat. Sebagai acuannya, tentu kita bisa merujuk informasi Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Kaitan dengan posisi anak, para ulama, salah satunya At-Tabari dalam tafsirnya, jilid 23, halaman 423, menyebutkan bahwa ada sejumlah posisi anak. Pertama, anak sebagai ujian dan amanah bagi orang tuanya yang harus dijaga untuk kelak dipertanggungjawabkan, dirawat dengan sebaik-baiknya, diberi asupan makanan yang baik dan halal, serta dididik secara islami agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang taat ibadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan tangguh menghadapi masa depan. Karena itu, baik dan tidak baiknya seorang anak tergantung didikan orang tuanya. Tak heran jika didikannya baik, anak kelak menjadi penyejuk hati dan jiwa, serta menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Namun, capaian seperti itu tidak lahir begitu saja, dibutuhkan perjuangan yang keras dari kita selaku orang tua yang mengasuh, membina, serta mendidiknya, bahkan mengorbankan biaya yang tak sedikit. Juga yang tak kalah pentingnya adalah doa, baik dari kita selaku orang tua maupun dari orang-orang soleh. Hadirin rahimakumullah. Kedua, anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah yang dapat memberikan kebahagiaan dan semestinya disyukuri orang tuanya. Sejalan dengan itu, anak dapat memberi kebahagiaan karena menjadi perhiasan. Namun, perlu diingat, jangan sampai ada kecintaan berlebih terhadap anak-anak hingga membuat kita terlena dan mengabaikan hal-hal yang membahayakan dan merusak masa depannya. Karena itu, dalam ayat lain, Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hambanya. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, anak sebagai penerus keturunan kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian orang tuanya. Terlebih, anak yang soleh, yakni anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan, ketakwaan, dan kepasrahan diri kepada Allah. Di samping itu, tentu saja dapat memberikan manfaat kepada sesama. Hadirin rahimakumullah. Keempat, anak sebagai ladang pahala orang tuanya. Namun, siapa sangka jika orang tua teledor dalam mendidik anak, maka bukan mustahil anak akan menjadi musuh orang tua. Sebagai mufasir menjelaskan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Mufasir lain mengemukakan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, itulah posisi anak sebagai dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga anak-anak kelak menjadi anak-anak yang beriman, berbakti, dan berguna bagi sesama. Semoga anak-anak kita memiliki anak menjadi kurota ayun alias penyejuk jiwa, hiasan mata yang berperangai mulia hingga menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Namun,
Tentu saja itu semua bukan sekedar doa dan harapan, tapi harus dibarengi dengan usaha keras dan jerih payah yang luar biasa dari kita selaku orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.